So, 2 hari yang lalu ada berita Israel serang Iran, dan yang diserang itu fasilitas nuklir serta beberapa orang-orang penting di divisi nuklirnya si Iran. So, intinya itu Israel menargetkan kemampuannya Iran untuk perang pakai senjata nuklir. Nah, di sini sebenarnya saya buat topik ini karena ada beberapa member di komunitasnya VIP yang menanyakan soal kalau Iran sama Israel perang, apakah kripto nggak jadi bull market, nggak ada kaki terakhir, bear market, bla bla bla. So, oke, kita membahas hal tersebut. Walaupun ada yang namanya Black Swan event atau berita yang tak terduga yang bisa pengaruhi market. So, contoh kalau Donald Trump jadi presiden, terus hari ini ada tarif super gede ke China, besok gak jadi tarif super gede ke China. Nah, hal seperti itu bisa diklasifikasikan Black Swan event. Nah, tapi kalau hal seperti perang antara Israel sama Iran, sebenarnya si konsep perang ini itu bukan berita. Setuju nggak kalau saya bilang bahwa perang di Timur Tengah, Middle East, itu bukan sesuatu hal baru. Waktu kejadian 9/11 di Amerika, si Twin Towers-nya dijatuhin sama pesawat. Nah, itu ada beberapa konspirasi, apakah pesawatnya yang bikin towernya jatuh atau something else ya. Tapi terlepas dari itu, terlepas dari konspirasinya, si teroris yang di-blaming untuk 9/11, si Osama bin Laden, dia orangnya dari Afghanistan, atau setidaknya itu negara yang diasosiasikan sama dia. Tapi yang diperangin setelah 9/11, Irak, Saddam Hussein. Ada weapons of mass destruction, tapi ternyata gak ada. So, way before, jauh sebelum Iran lawan Israel, sebenarnya sudah ada movement, mau dipanggil agenda, mau dipanggil konspirasi, mau dipanggil apapun yang kamu pingin panggilin, tapi realitas faktanya sudah ada perang di banyak negara Timur Tengah udah lama sekali. Dan kalau kamu hitung negara seperti Palestina sebagai bagian dari Timur Tengah, ya basically sejak Israel didirikan 1950s, ada agreement namanya Balfour Agreement, BALFOUR Agreement, yang memberikan kepada Zionist Jews, hak untuk masuk ke Palestina dan ngambil lahan yang mereka bilang itu Yerusalem, dan itu menjadi Israel. So, sejak itu sudah ada perang. Janjian si Balfour Agreement adalah gak sampai ada perang atau orang-orang lokalnya Palestina gak dipengaruhi besar dari pendirian si negara baru ini yang disebutin Israel. Tapi realitasnya udah history lah, kalian bisa research sendiri. So, begitu Israel mulai mengancam negara Iran, itu sebenarnya kalau dari pandangan saya cuma ekspansi dari agenda yang sudah ada dari dulu. It's just an expansion. Nah, di sini I'm very careful, sangat hati-hati pemilihan kosakata saya karena I know ini topik yang super sensitif dan banyak politics yang terlibat dalam pembicaraan ini. But it's not really news. Sebenarnya bukan berita. Dan kalau kita lihat ke topik perang, masalahnya di sini perang itu bisnis, atau setidaknya perang itu ada bisnisnya di dalam dunia perang. Kayak contoh kesehatan, atau lebih tepatnya penyakit juga ada bisnisnya, bisnis pharmaceutical. Yang mana bisnis ini hanya bisa berkembang kalau semakin banyak orang sakit. Kalau semua orang sembuh, bisnis pharmaceutical nggak ada bisnis lagi. So, itu salah satu alasan kenapa kalau kamu research ke Grok atau ke ChatGPT atau sejenisnya, tanya perusahaan-perusahaan pharmaceutical berinisial B, berinisial P, perusahaan gede-gede, mereka ada pernah nggak sih ciptakan cure? Cure itu bukan remedy ya, cure itu sembuh total, bukan cuma nutupin gejala. Mereka pernah bikin produk yang sembuhin total penyakit tertentu nggak? Jawabannya nggak ada, zero. Mereka itu bisnis nutupin, ban bocor ditambal doang, tapi sebenarnya bolongnya masih ada, cuma nutupin gejala. Sambil, ini terlalu politikal mungkin aku tahan diri ya, but basically ada bisnisnya dari bisnis penyakit. Nah, sama juga dengan bisnis perang, ada bisnis untuk memakai senjata. Setiap kali nembak bullet, boom, $1 miliar. Boom, $1 miliar. Really? Ya, kalau kamu lihat ke senjata-senjata spesifik yang high intensity laser beam, atau ada beberapa pistol spesifik yang kali nembak berapa jutaan dolar, sekali nembak berapa jutaan dolar, itu kan bisnis gitu loh. Dan bisnis ini gak bisa berkembang, mandek kalau gak ada perang, mandek kalau gak ada konflik, mandek kalau gak ada pembunuhan. It's just the reality. So, selama ada bisnis perang selalu ada.
That's the facts. Okay. Kemudian kamu harus bertanya, terus siapa yang mengontrol, menguasai, dan memiliki perusahaan-perusahaan yang cuan dari perang? Mereka dari grup apa, ethnicity apa, religion apa, agama apa, Nah, ini aku gak bisa jawab. Because I know ini ada imbas berat kalau aku jawab. Tapi kamu harus mulai tanya, mulai harus pikir dan research dan cari tahu, right? Di level yang super duper dalam. Dan kalau kamu memahami jawabannya, disitulah kamu jadi, oke. Itu kenapa ada perang. Dan itu kenapa juga hal seperti Iran diancam sama Israel dan lain-lain. Yes, di hari yang sama ada dip di pasar, tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang merubah trennya si pasar. Cuma reaksi sementara. Dan actually yang kita lakukan justru di hari yang ada berita itu pasar turun sempat. Nah, aku sudah all in di bawah, jadi nggak masalah. Tapi aku pesanin sekali lagi untuk Anda yang member baru atau member yang belum full masuk, dip seperti ini dibeli gitu. Dan besoknya udah naik 20%, 10% dari dip tersebut. Okay? So, that's the reality soal berita. It's not berita perang lebih tepatnya gak penting atau pengaruh ke pasar seperti yang mayoritas orang pikir. Itu poin satu. Poin kedua adalah ini sekarang bukan ngomongin market atau pasar kripto lagi. Ini kita ngomong secara human, like literally jiwa kamu dan kehidupan kamu. Like this is udah bukan urusan duit. Ini urusan kamu hidup atau mati. Like it's that kind of topic. Laki-laki penduduk Ukraina sebelum ada perang Rusia Ukraina, berapa itu 3 tahun 4 tahun yang lalu. Hidupnya itu kayak kita, kayak literally just orang yang setiap hari masuk kerja, makan di McD, the basic life gitu loh. Like normal people. And then satu hari ada serangan dari Rusia masuk ke Ukraina. Tahu-tahu semua laki-laki yang usia perang nggak boleh keluar dari negara, dipaksa, dikonskripsi jadi pasukan yang harus pegang senjata, harus lawan si Rusia. Dan ini bener-bener seram. Aku sih nggak bisa tunjukin dalam klip TikTok ini, tapi kalau kamu tahu cara research dark web dan lain-lain, kamu bisa lihat video-video asli orang perang di dalam, literally orang Rusia lawan orang Ukraina, tembak-tembak, pistolnya habis amunisi, terus mereka harus pakai, keluarin pisau, mau tusuk yang satunya, terus jatuh ke lantai, terus karena dua-duanya jatuh, udah berdarah di mana-mana, ngambil kaca yang ada di sekitaran sana, terus wow, very, itu sesuatu hal yang 2 tahun sebelumnya, aku orang kota, aku orang tinggal di apartemen. Kok sekarang aku harus bela diri nggak sampai ditusuk sama kaca? That's the reality. Dan kita itu berada di momen history yang mana kita itu udah sekitar 100 tahun sejak krisis berat terakhir, si Great Depression 1920s, right? Dan kalau kamu sudah fans atau followers channel Mindstack sudah pernah dengar kita berkali-kali bilang soal krisis berat yang akan datang. Ini aku bukan ngomong dari berapa bulan lalu ya, ini aku ngomong dari 2, 3, 4 tahun lalu sudah aku kasih tahu soal itu. Dan sekarang kamu bisa lihat, langkah demi langkah, bukti setelah bukti setelah bukti, apa yang kita prediksikan lagi terjadi sekarang. Negara yang dulu damai jadi perang, negara yang dulu gak ada masalah jadi tiba-tiba secara drastis orang yang dulu bisa tahan hidup jadi gak bisa tahan hidup. It's really happening. Dan kalau kamu pelajari, kan aku udah berkali-kali bilang, bacalah buku yang namanya Fourth Turning, right? Kalau kamu udah pelajari history secara dalam, kamu akan sadar setiap kali musim winter, musim Fourth Turning, itu efeknya banyak orang meninggal. Every time, gak pernah enggak, oke? Karena ya seperti kayak pohon, ini kalau aku flip kameranya salah satunya ya, ini aku tunjukin sebentar. Nih, bisa lihat, right? Seperti pohon, musim dingin daunnya jatuh semua, right? Terus yang dulu warna hijau berubah jadi kuning, kuning berubah jadi jatuh ke lantai, mati, supaya next spring atau next musim bunga-bunga keluar dan lain-lain, generasi berikutnya bisa sehat gitu. And dunia ini juga sama, per 100 tahun ada kejadian krisis berat, dan yang bisa tahan hidup mereka akan lebih gampang nanti beberapa dekade setelahnya. Tapi menghadapi krisisnya sendiri itu bukan sesuatu hal yang gampang. Itu sesuatu hal yang siapa yang sudah posisikan diri dengan baik sebelum kejadian krisis yang fine-fine aja. Siapa yang gak ada persiapan sama sekali, minta ampun.
you know. Di video sebelumnya ada yang tanya, aku berada di mana kok indah sekali bla bla bla. Aku itu berada di tempat yang sudah selamat. Itu jawaban aku. Karena itu udah visi saya dari berapa tahun yang sebelumnya. Ini bukan sesuatu hal yang baru, ini bukan sesuatu hal yang hari ini aku rasa aku pengen di tempat yang desa atau apa. No. Kalau kamu followersnya channel Mindstack lama, sudah dari dulu saya bilang harus siapin lahan, harus ada tempat yang kalau sampai kejadian apa-apa kamu selamat. And here I am, you know. Sudah disiapin, you know. It took a lot of work. Ini butuh banyak kerja keras, ini butuh banyak planning, butuh banyak strategic movement, butuh banyak effort, butuh banyak persiapan, butuh banyak negosiasi dan bla bla bla, semua hal itu. Right? Tapi it's possible. And siapapun bisa dapat seperti gini kalau you put your energy, focus, intelligence dan lain-lain ke satu goal yang penting. So sebenarnya itu yang orang pikirnya itu mesti di level 1 gitu loh, mesti level lapis paling kulit, right? Oh, kalau Israel bom Iran gimana terhadap pasar bla bla bla. Sedangkan yang sudah paham bisa lihat ya ini cuma perkembangan dari rencana yang sudah direncanakan dari dulu. Kan goalnya itu oke, kita harusnya gak ada hak masuk ke Palestina, kita sekarang masuk. Sudah masuk, kita pelan-pelan menguasai semuanya sampai semua orang Palestina dipojokin ke satu tempat di Gaza, right? Udah selesai. Nah, Palestina bentar lagi udah selesai dominasi. Next, mana ini? Mau Mesir? Mau mana ini berikutnya? Right? Nah, kalau kamu udah paham gerakan itu, right, and dikawinin sama ilmu-ilmu lain seperti si force turning dan lain-lain, maka kamu bisa lihat, yes, in a few years banyak orang mati. I gak pingin ngomong itu, I gak pingin dan gak minta itu terjadi, tapi itu secara histori apa yang selalu terjadi. So yang sudah kaya sudah ada persiapannya, yang belum kaya harus ngikuti agenda apa kata si otoritas pemerintah yang berlaku. Goal Anda adalah siapkan diri supaya bisa selamat, yang artinya harus ada dana, yang artinya kamu harus bisa jadi kaya, yang artinya kamu harus memiliki skill, sistem, jaringan, processes untuk bisa jadi kaya, yang artinya kamu harus edukasi diri, yang artinya kamu harus kumpul sama orang-orang yang udah ada hasil yang kamu inginkan. Ini quotes dari aku dengernya itu dari Will Smith, tapi aku yakin dia pinjam dari orang lain juga. Will Smith pernah bilang waktu ditanyain apa itu advice yang paling penting yang buat kamu, terus dia bilang hanya dengerin orang yang sudah punya apa yang kamu inginkan. Kalau kamu dengerin orang yang nggak punya apa yang kamu inginkan, artinya kamu yang gila. Itu kata-katanya si Will Smith. Tapi benar juga, kalau kamu mau jadi cukup kaya supaya bisa selamat, keluar dari sistem, selamat, secara lokasi, selamat secara resources, sumber air, sumber makan, dan lain-lain, selamat. Secara kebebasan bisa hasilkan uang dimanapun seluruh dunia, mau di atas kapal, mau di tengah laut, mau di ujung dunia, di pinggir dunia, so kalau kamu ambil mapnya dunia di pojok banget, tapi tetap bisa hasilkan duit, tetap bisa, maka harus, dan untuk itu kamu harus kumpul sama yang sudah ada hasil yang kamu inginkan. Sebenarnya itu main message-nya. Cuma saya omong seperti gini, aku tahu orang namanya netizen ya, orang netizen pasti bilang ini cuma salesnya Bitcoin, salesnya crypto, nggak bisa dibangunin. Kayak analogi Matrix sudah tepat banget sih. Kamu udah plug in, udah dicolok ke sistem dan susah banget dibangunin. Dikasih penawaran mau pil merah, mau pil biru, malah gak bisa lihat ada pil sama sekali. Terlalu distract, terlalu keganggu sama cewek yang dandan baju merah. Padahal kamu lagi disiapin sapi yang dibawa ke tempat pembunuhan. Okay. I know itu bukan kalimat yang secara political correctness itu bukan kalimat yang harusnya saya ucap, tapi it is genuinely apa yang saya bisa lihat dan I see it coming gitu loh. Tapi semoga untuk persentase kecil si Neo yang siap minum red pill, colokannya dicopotin, terus bisa bebas dari sistemnya. Harusnya kamu bisa sadar lah apa yang lagi diomongin. Okay? So itu jawaban panjang lebar tentang perang Iran sama Israel ini, dan semoga main point yang aku sampaikan bisa nancap dan ada jadi bibit yang menggerakkan Anda jadi versi kamu yang lebih mampu hadapi apa yang akan datang. Okay, so sementara di situ dulu, and untuk Anda yang tanya dalam komunitas, semoga itu menjawab ya pertanyaan kalian, and see you next time. Bye.